Abraham, selamat berpolitik dengan tanda tanya. Dialog kita lanjutkan masih bersama Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dan juga Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan di studio masih bersama Benny Kaharman. Bang Benny, ini tadi disampaikan oleh Bang Johan bahwa kalau memang nanti ada sebuah proses politik di DPR untuk mengklirkan masalah ini jangan sampai KPK saja yang seolah-olah diubek-ubek. Ya, sebetulnya tidak juga. Memang tidak terhindarkan tuduhan bahwa Dewan atau Komisi 3 hanya mengubek-ubek KPK. Masuk akal karena memang lembaga ini diberi kekuasaan yang sangat besar, kewenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan kaget. Dan tidak dipungkiri juga mungkin banyak orang juga yang tidak suka dengan KPK di Komisi 3 kan? Kalau pertanyaan teman-teman anggota Dewan itu lebih ditujukan kepada KPK ya. Ya, dan juga Dewan itu banyak kepala, banyak kepentingan, 10 fraksi, ya, 10 partai, 10 kepentingan. Tentu kita tidak tahu, ya, masing-masing partai punya kepentingan di situ. Tapi poinnya saya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, meluruskan masalah ini. Kalau ada tuduhan yang menuduh, tolong buktikan dong. Jangan merusak KPK dengan melempar tuduhan semacam itu. Kalau memang betul semacam itu, tuduhan itu, kalau betul tuduhan itu, kita minta KPK, tolong dong selesaikan. Menurut Anda, apa yang lebih dulu harus dilakukan? Apakah proses politik di DPR, atau ini harus diselesaikan di Komite Etik dan Pengawas Internal KPK, atau ini dilakukan secara bersamaan, atau bagaimana? Kalau bisa, kita tidak membuat politik gaduh. Tidak gaduh, oleh sebab itu saya mengusulkan supaya Pak Hasto, teman-teman PDIP dengan saksi-saksinya yang mau memberikan testimoni datang ke Komite Etik KPK menyampaikan itu. Artinya itu yang harus diselesaikan, bukan di Dewan ya? Itu harus disampaikan kepada Komite Etik untuk mengambil langkah-langkah dan juga prosesnya transparan tuh, ya, supaya apa yang menjadi tuduhan ini terbukti atau tidak. Ya, kemudian juga nanti kalau memang tidak, ya harus ada sanksinya dong. Silakan KPK membawa Pak Hasto ke polisi menyampaikan. Enggak, yang saya khawatirkan itu sebetulnya gini. Yang saya khawatirkan gini, Bang Benny. Ketika yang satu mengatakan bahwa itu ada, yang satu mengatakan bahwa itu tidak ada, dan tidak ada bukti yang menguatkan itu, maka ini akan menjadi debat kusir yang kebenarannya tidak akan terungkap. Bukti itu kan macam-macam. Ya, bukti ya bisa foto ya. Indikasi lah, ya, bisa juga CCTV dibuka, ada petunjuk. Kemudian ada testimoni, ada orang lain kalau juga. Kalau CCTV tadi kata Mas Hasto, saya ini siapa lah. Sebetulnya gampang itu kalau dapat diambil di situ. Kemudian saksi-saksi yang lain dong, testimoni yang lain. Kemudian tadi pihak ketiga penghubung itu kan bisa datang, diminta dong datang. Betul nggak sih apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ini? Kan ada penghubung tadi D1, D2 ini kan. Jadi menurut saya masalahnya simple lah, ya, masalah simple, masalahnya kita fokus di situ dan kita selesaikan dengan Anda baik. Meminta bahwa kasus ini betul-betul clear, yang benar akan apa namanya muncul dan tidak disembunyikan. Artinya jangan sampai ini debat kusir, masing-masing tidak bisa supaya membuktikan. Tidak ada fitnah, kemudian tidak ada saling menuduh ya, tidak bagus untuk politik kita, demokrasi kita. Maka saya minta Pak Hasto membuka itu sebuka-bukanya, bawa testimoni, bawa saksi-saksi yang mau memberi testimoni, bawa bukti-bukti yang lainnya lengkap dengan kronologi peristiwanya. Baik, Mas Hasto. Ya, tanggapannya Mas Hasto dari pernyataan Bang Benny tadi yang meminta agar testimoni, kronologi, saksi-saksi dan bukti-bukti semuanya itu harus segera diungkapkan? Ya, saran Mas Benny bagus sekali. Saya ini kan orang yang juga tidak suka konflik. Dalam sejarah saya sangat kelihatan bagaimana membangun politik yang beretika. Ini menjadi konflik pertama menurut Anda? Tapi juga, iya, kami juga merekomendasikan kepada KPK, gampang saja. Selain apa yang nanti kami bawa, kronologis, bukti dan sebagainya, langsung diajukan aja tes uji kebohongan. Kan ada itu, ada psikolog, kemudian ada alat-alat yang bisa dipakai untuk melihat, dan kemudian dihadapkan langsung saja. Karena ini kan keyakinan hati nurani. Seperti yang saya katakan tadi, sangat tolol apabila saya melawan arus, di mana publik memberikan apresiasi yang begitu besar kepada KPK.
Tetapi kemudian yang saya temukan justru di tengah kewenangan yang begitu besar ada penyalahgunaan kewenangan hanya gara-gara ambisi politik. Mas Inilah Hasto, yang kemudian ingin saya luruskan. Mas Hasto, Ya. Anda mengatakan tadi akan menyampaikan bukti saksi-saksi dan juga bukti. Ya. Buktinya apa? Iya, tentu saja. Ya, nanti kami sampaikan di dalam komite etik. Kan tidak elok juga untuk disampaikan ke publik. Oke, Mas Beni tadi memberikan saran sangat bagus. Jangan gaduh lah kita. Oke. Yang penting ini saya sampaikan kan sebagai respon ketika Pak Abraham Samad mengatakan bahwa segala fakta-fakta tentang rumah kaca, cerita di dalam rumah kaca itu dianggap sebagai fitnah. Mas Hasto. Saya katakan ini bukan fitnah. Mas Hasto, ya maaf, kalau Anda mengatakan Ya. bahwa Ya. panggil saja psikolog dan juga alat bukti lie detector ya, pendeteksi kebohongan. Iya. Anda tidak cukup yakin dengan bukti yang Anda miliki? Loh, saya punya bukti, tapi itu kan sebagai satu kesatuan. Kan ini intinya kan kredibilitas seorang pemimpin yang memimpin sebuah lembaga yang begitu dipercaya rakyat. Sehingga kita lakukan aja secara simultan. Semua hal yang mungkin untuk dilakukan ya. Bang Johan? Ya. Iya. Ya, Bang Johan, apakah mungkin untuk dilakukan hal itu? Kalau ada mekanisme tadi seperti Mas Hasto sampaikan, ada tes kebohongan psikologi, nah itu apa ada di mekanisme seperti itu. Saya kira nanti kalau ada bukti-bukti ya dibentuk saja komite etik. Nah itu nanti bagaimana komite etik itu melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Mas Hasto ya. Kalau ada buktinya itu, ini poin yang paling penting menurut saya. Yang kedua, jangan gaduh tadi yang istilahnya Pak Beni. Bagaimana tidak gaduh kalau Anda kemudian memanggil KPK untuk menjelaskan soal ini gitu ke DPR. Ini kan artinya juga Anda pengen membuat gaduh juga ini kalau begitu. Kalau nggak membuat gaduh ya sudah, Komisi 3 nggak usah memanggil. Ya tadi Mas Hasto sampaikan itu buktinya ke kami di KPK, ke pengawas internal tadi sudah benar. Nah disitulah nanti kami akan bersikap. Nah, tapi Pak Abraham sebagai pribadi tentu juga punya sikap juga terhadap tuduhan-tuduhan disampaikan oleh Mas Hasto tadi. Ya. Nah, tentu ini apa langkah-langkah tadi ternyata kalau itu tidak benar bahwa itu hanya tidak didukung oleh bukti-bukti, ya tentu Pak Abraham juga punya hak untuk melakukan upaya yang dilakukan nanti gitu karena ini kan serangan pribadi sebenarnya. Baik. Saya kira itu. Baik Bang Johan, kita akan sambung ini di segmen berikut, Mas Hasto dan juga Bang Beni.